Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi di sini bersama Ibu Guru di PAUD KB Darun Najah. Kegiatan kita kali ini berkisah. Apa kisahnya? Teman-teman mau tahu? Yuk, kita dengarkan sama-sama. Kali ini Ibu Guru akan berkisah tentang salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Salah satunya Tereng, Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kisahnya teman-teman? Yuk kita dengarkan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Muqaddis di Palestina dan naik ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakan beliau. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia lainnya. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Salat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat yang setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu Abu Bakar diketuk. Abu Bakar membuka pintu. Dia mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah.
dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemaninya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengangguk pelan. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh pengembala kambingnya untuk mengembala di dekat tempat persembunyian, agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Abu Bakar menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi Rasulullah. Dia bersabar menahan sakitnya digigit ular saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobati kaki Abu Bakar As-Siddiq. Suatu kali lainnya Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan, innallaha ma'ana. jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Salawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan mereka, sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah. Umar menyerahkan setengah hartanya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah. Suatu hari Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau terbaring lemah karena sakit parah, beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar As-Siddiq istimewa. Sahabat yang lembut hatinya. Abu Bakar terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya saat menjadi imam, karena dia sesenggukan menangis. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat sangat berduka, hingga para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Iya, itu tadi kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana teman-teman? Apa kira-kira
hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar As-Siddiq? Iya, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling setia. Beliau adalah seorang yang sangat pandai, dermawan, bersabar, dan lembut hatinya. Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.